atau Dia, Bab 2, Rencana Ibunya. Keesokan harinya, setelah ibunya berangkat jualan, Yayu harus memasak dan merapikan rumah. Sementara itu, Dodit masih tertidur nyenyak. Biasanya setiap pagi Yayu membantu masnya untuk berjemur. Tapi karena kejadian kemarin, dia enggan membangunkan Dodit. Dia terus menatap jam di dinding, berharap waktu cepat berlalu. Dia sudah tidak sabar menemui Minul untuk menanyakan tentang lowongan yang ada di puskesmas. Karena semua pekerjaan telah selesai, Yayu duduk di bawah pohon. Tapi baru saja dia duduk, suara Dodit terdengar. Pria itu memanggil namanya. Dia segera berlari masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Mas?" tanyanya. "Bantu aku," ditahnya. Yayu segera membantu Dodit untuk berdiri. Dan salah satu tangan pria itu memegang tongkat yang terbuat dari kayu. Dia membawa Dodit duduk di kursi makan, meletakkan makanan ke hadapan pria itu. "Apa ini?" tanya Dodit sembari menunjuk makanan yang ada di atas piring. "Nasi goreng." "Mana ayamnya?" "Nggak ada, hanya itu yang ada," saut Yayu. Dia membuat nasi goreng dengan telur dadar yang diiris tipis-tipis. Dodit segera menggeser makanan itu ke sampingnya. "Aku nggak mau makan," tolaknya. "Ya sudah kalau nggak mau," sahut Yayu dan berlalu. Tapi belum dia pergi, Dodit telah menarik rambut adiknya. "Au!" Yayu meringis sembari menahan tangan Dodit agar tidak menjambak rambutnya. "Hubungi Giwang," titahnya. "Untuk apa?" "Katakan kalau kamu membutuhkan uang." "Aku nggak mau," tolaknya. "Berani kamu melawan?" Dodit semakin keras menjambak rambut adiknya. "Mas Dodit sakit," rengeknya. "Cepat hubungi Giwang." "Iya," sahutnya. Dodit melepaskan tangannya dari rambut Yayu. Kemudian gadis belia itu berjalan ke arah bufet, lalu dia berlari keluar dari rumah. "Yayu!" teriak Dodit. Gadis belia itu tidak memedulikan teriakan masnya. Menurutnya lebih baik keluar dari rumah itu daripada harus menghubungi Giwang. Bude Nani atau ibunya Yayu dan Dodit sedang melayani pembeli. Setelah tidak ada pembeli, dia kembali mengobrol dengan penjual yang ada di samping kanan dan kirinya. "Iya loh, Ni, anakku seumuran Yayu sudah aku nikahkan," ujar rekannya yang berada di sebelah kanan. "Benar itu, Ni, anak seumuran Yayu sudah seharusnya menikah. Kalau anakmu menikah, setidaknya dapat mengurangi bebanmu." Wanita parubaya itu menatap kedua rekannya secara berulang. Bagaimana dia mau menikah? Yayu saja tidak memiliki kekasih. "Ya dijodohkan," sahut rekannya yang sebelah kanan. "Dijodohkan dengan orang yang mampu," timpal rekannya yang sebelah kiri. "Kalau kamu mau, Pak Dodi sedang mencari istri keempat," sahut rekannya lagi yang berada di sebelah kanan. "Istri keempat?" Bude Nani langsung membelalakkan matanya. "Kalian kalau ngomong yang benar dong," gerutu Bude Nani tidak suka. "Justru ini benar, semua istrinya Pak Dodi dinafkahi, bahkan diberi tanah dan perhiasan. Belum lagi orang tua istrinya bakal dinafkahinya." Wanita parubaya itu merenung dengan semua ucapan rekannya. Dia memang sangat membutuhkan uang. "Pak Dodi itu tuan tanah di sini, pasti dia juga akan membiayai perobatan Dodit," ujar rekannya sebelah kiri. "Apa Yayu mau?" tanyanya kepada kedua rekannya. "Kalau ditanya pasti Yayu tidak mau, jadi menurutku rahasiakan saja." Yayu duduk di tepi sawah, menatap sawah membuat matanya terasa lebih sehat. Dia hanya harus menunggu sampai ibunya pulang dari pasar. Dia tidak ingin berduaan dengan Dodit karena khawatir masnya akan mencelakainya. Menunggu di tepi sawah membuatnya bosan, maka dia segera beranjak ke puskesmas. Tapi dia kembali dulu ke rumah untuk mengambil sepeda. Setelah itu, dia segera mengayuh sepeda menuju puskesmas. Jarak yang ditempuh dari rumahnya ke puskesmas kurang lebih setengah jam. Panas terik tak dihiraukannya. Dia hanya ingin bertemu dengan Minul, menanyakan tentang lowongan itu. Yayu sampai di puskesmas ketika waktu istirahat tiba. Memarkirkan sepedanya di pekarangan puskesmas, lalu berjalan ke bagian depan puskesmas. "Permisi, Minul ada?" tanyanya kepada perawat. "Tidak tahu," saut perawat itu dan berlalu keluar. "Di mana aku mencarinya?" gumam Yayu sembari menyisir ruangan puskesmas dengan pandangannya. Dia baru menyadari jika yang ditanyanya tadi seorang perawat yang seragamnya berbeda dengan seragam yang dikenakan Minul kemarin. "Permisi," Yayu menyapa ibu-ibu yang usianya sama seperti ibunya. Wanita itu memakai seragam sama seperti Minul. "Iya," saut si ibu. "Minul ada?" "Minul sedang makan," saut si ibu. "Makan di mana, Bu?" tanyanya lagi. "Di sana." Wanita itu menunjuk ke arah depan puskesmas. "Terima kasih." Yayu segera menghampiri Minul ke warung yang ada di depan puskesmas. "Minul," panggilnya yang sedang berdiri di luar warung. Wanita bulat itu langsung menoleh. Ketika melihat sahabatnya, dia langsung beranjak. "Yayu, kenapa kamu kesini?" tanyanya bingung.
Aku mau bertanya tentang lowongan itu. Maaf Yayu, tadi pagi lowongan itu sudah diisi orang lain, sesalnya. Dia telah memberikan harapan kepada sahabatnya, tapi ternyata dia kalah cepat memberikan kabar itu kepada sahabatnya. Tidak apa, sahut Yayu dan segera berlalu. Minul segera mendekati sahabatnya. Aku terlambat mengatakan kepadamu, sesalnya. Aku juga terlambat bertanya kepadamu. Mungkin ini bukan rezekiku, sahutnya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Minul. Yayu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Kenapa kamu tidak jadi pembantu saja? Pembantu? Yayu mengerutkan dahinya. Menjadi pembantu di rumah Pak Dodi. Siapa Pak Dodi? Tanyanya. Pak Dodi itu tuan tanah di sini. Gaji pembantu di rumahnya 1.200.000, lebih besar dari gaji di sini. Memangnya berapa gaji yang kamu dapatkan? Tanya Yayu penasaran. 700.000. Jika gaji di rumah Pak Dodi lebih besar, kenapa kamu tidak bekerja di sana? Kenapa malah menawariku? Tanyanya heran. Karena badanku yang besar, makanya aku ditolak, sahut Minul. Apa bentuk badan termasuk dalam kriteria menjadi pembantu di sana? Tanya Yayu lagi. Minul menganggukkan kepalanya. Katanya orang gemuk kalau kerja nggak bisa cepat. Padahal dia belum tahu kalau aku bisa kerja sangat cepat seperti mobil sport, ujarnya. Yayu hanya menatap sahabatnya. Jika dia mengatakan kepada ibunya, jika lowongan itu tidak ada, yang ada lowongan pembantu, pasti ibunya tidak akan mengizinkannya. Tapi mengingat uang segitu yang menurutnya, jumlahnya lumayan, membuatnya harus mencoba bekerja di sana. Setelah pembicaraan itu, Yayu kembali ke rumahnya. Semoga ibu belum sampai, gumamnya khawatir. Dia telah di luar cukup lama, meninggalkan Dodit seorang diri. Pasti akan membuat ibunya marah. Ibu, gumamnya cemas, sembari melihat sepeda ibunya telah bersandar di pohon. Dia segera berjalan masuk ke dalam rumahnya. Itu dia, Dodit menunjuk ke arah Yayu, yang ketika itu baru saja masuk ke dalam rumah. Maaf bu, aku keluar karena Mas Dodit. Yayu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, karena ibunya telah memberikan isyarat dengan meletakkan jari telunjuk di bibir. Ibu mengerti, ujar ibunya. Ucapan ibunya membuat Yayu dan Dodit bingung. Ibunya tidak sepenuhnya marah. Ada yang ingin ibu bicarakan dengan kamu, ujar ibunya sembari menarik kursi makan, lalu duduk di samping Dodit. Duduk. Wanita parubaya itu menunjuk kursi yang ada di hadapannya. Yayu segera menarik kursi dan duduk di depan ibunya. Wanita parubaya itu menghembuskan nafasnya beberapa saat. Ibu. Yayu dan Dodit masih menunggu, tapi ibu mereka tidak melanjutkan kalimatnya. Ada apa, Bu? Tanya Dodit. Wanita parubaya itu memijat dahinya. Dia masih belum siap melepas anak bungsunya untuk menikah. Apalagi menikah dengan pria yang usianya lebih tua darinya. Belum lagi menjadi istri keempat. Hal itu yang membuatnya berat untuk melepaskan anak bungsunya. Tapi dia butuh. Uang hasil jualan habis begitu saja. Untuk makan, untuk membayar keperluan rumah, dan untuk membawa Dodit ke dukun pijat. Semua habis tak tersisa. Apa kamu mempunyai kekasih? Tanya ibunya. Yayu mengerutkan dahinya. Kenapa ibu bertanya begitu kepadaku? Tanyanya bingung. Jawab saja, seru ibunya tegas. Aku belum memiliki kekasih, sahutnya sembari melirik Dodit yang tersenyum mengejek. Dodit seperti mengerti arah pembicaraan ibunya. Perjodohan itu yang ada di dalam pikirannya. Jika kamu tidak memiliki kekasih, maka kamu harus siap ibu jodohkan. Apa? Yayu langsung berdiri. Aku tidak mau menikah, serunya marah. Turunkan suaramu, seru ibunya yang tidak kalah sengit dari anaknya. Aku tidak mau menikah, Bu, sahut Yayu dengan suara yang pelan. Apa kamu sayang dengan ibu? Yayu menganggukkan kepalanya. Maukah kamu memenuhi permintaan ibu? Tanya ibunya lagi. Yayu menengadahkan kepalanya. Dia tidak memiliki siapapun yang membelanya. Jika bapaknya masih hidup, pasti keadaan tidak seperti sekarang. Dengan menikah, kamu bisa membantu keuangan keluarga. Ibu menyuruhmu menikah bukan dengan orang sembarangan, orang terpandang yang ada di kampung ini, ujarnya. Jika masalah keuangan, aku bisa bekerja. Tanpa harus menikah, aku bisa membiayai perobatan Mas Dodit, sahutnya. Berapa gaji yang kamu dapat di puskesmas? Yayu diam. Lowongan di puskesmas tidak ada, yang ada lowongan menjadi pembantu. Tapi jika dia mengatakan kepada ibunya, jika lowongan itu telah terisi, yang ada dia akan dijodohkan. 1.200.000, sahutnya bohong. Berharap dia diterima sebagai pembantu di rumah Pak Dodi. Itu tidak cukup, sahut ibunya. Bu, gaji pensiun bapak masih ada, ditambah nanti gajiku dan juga hasil jualan ibu. Aku rasa itu cukup, ujar Yayu. Besar juga gaji sebagai tukang sapu di puskesmas, celetuk Dodit sembari mencibir adiknya. Bagaimana Bu?
Tanyanya lagi, menghiraukan ucapan Dodit. Baiklah, kita lihat sebulan ini. Jika pendapatan kita dikumpulkan dan ternyata dapat memenuhi kebutuhan kita, maka kamu tetap bisa bekerja. Tapi jika semua uang kita dikumpulkan tidak cukup, maka ibu harap kamu mau melakukan apa yang ibu minta, ujarnya. Yayu tidak mengangguk. Dia tidak akan sudi menikah. Usia yang masih muda dan calon pria saja dia tidak tahu. Bersambung.